Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh semangat karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang sebentar lagi akan kita dengar boleh bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita di dalam melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Dan hari ini pun kami percaya pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam melakukan banyak aktivitas pada hari ini. Ajarilah kami sehingga kami dimampukan melakukan semua pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik, yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 12 Oktober 2023, tertulis dalam kitab 2 Tawarikh 7 ayat 14, dalam bahasa Batak 2 Kronika 7 ayat 14. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Iadung dipaudut bangsoku natargoar tugoar rohana, jala martangiang nasida, jala dilului bohiku, jala mulak nasida sian dalam nasida, akan naroai, aupe, tangi honok kudo, sian banua gijang, jala marpamuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumoku ma isini tanona. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Dia berkenan kepada pertobatan orang fasik tersebut dari segala kelakuan yang tidak baik, supaya ia beroleh hidup. Tuhan mau umat-Nya bertobat, berubah, dan kembali kepada jalannya. Saudara, bertobat tidak cukup hanya berhenti, tetapi kita harus berani mengambil sikap dan melakukan satu tindakan berbalik menuju jalan kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam renungan kita pada hari ini? Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari permohonan Salomo setelah ia menyelesaikan bait Allah yang diizinkan dia kerjakan. Dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengar setiap doanya dan doa-doanya agar bangsanya beroleh keselamatan. Kita boleh saja berdoa memohon pengampunan Tuhan, dan kita mau bertobat. Tetapi pertobatan itu, permohonan kita di dalam doa itu harus terlihat nyata di dalam tindakan, di dalam perbuatan kita setiap hari. Seorang yang sering mencuri, dia tidak boleh hanya cukup berhenti mencuri saja, tetapi
hidupnya harus bekerja dan menghasilkan buah, lalu dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seseorang yang sombong, seseorang yang tinggi hati, yang suka merendahkan, mencemooh orang lain, tidak cukup berhenti dari perbuatannya itu. Tetapi perubahan, tanda pertobatan harus terlihat di dalam kehidupan yang penuh kasih, berempati, dan ambil bagian di dalam pergumulan atau perjuangan orang lain. Artinya, pertobatan tidak cukup berhenti, tidak cukup selesai tidak melakukan lagi. Tetapi ketika kita mau berhenti, maka kita akan berbalik arah dan melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya. Inilah yang diinginkan Tuhan. Umatnya yang sering menyimpang dari jalan kehendak Tuhan. Umatnya yang sering mengandalkan pikiran dan kekuatan. Bukankah demikian kita sering lakukan, saudara? Kita sering menganggap segala sesuatu yang di dunia ini begitu mudah. Karena banyak pengalaman, karena banyak harta yang bisa kita andalkan. Mungkin banyak teman sahabat yang bisa kita andalkan juga. Hari ini kita diingatkan, janganlah mengandalkan itu semua. Berbaliklah, teruslah mencari Tuhan. Teruslah merindukan kehadirannya di dalam kehidupanmu. Maka Dia akan terus menolongmu. Jauhkanlah segala perbuatan-perbuatan jahat. Berhentilah dan kerjakan serta tekuni melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan ini. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Kita datang mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita mencerminkan kasih Kristus dan wajah Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kiranya kita terus dimampukan, saudara, dan teruslah berdoa dan bertobatlah. Kembalilah kepada jalan benar. Teruslah mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu hilang. Tuhan itu pergi, tidak. Tetapi mencari Tuhan adalah terus rindu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Terus menginginkan Tuhan yang campur tangan di dalam setiap persoalan hidupmu. Oleh karena itu, teruslah mencari Tuhan. Dan mari jalani hidup kita yang penuh dengan tantangan dalam kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Mari hadapi pergumulan dengan sukacita, karena Tuhan selalu menemani dan menolong kita. Kiranya kita dimampukan untuk kembali kepada jalan kebenaran dan tetap setia melakukan hal baik dan menjauhi hal-hal buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk berbalik dan terus mencari-Mu dan menghadirkan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar, kami sering mengandalkan kekuatan kami. Kami sering mengandalkan pengalaman kami untuk dapat mengatasi setiap persoalan kami. Atau bahkan untuk mendapatkan kesenangan kami sering menyimpang dari jalan-Mu. Hari ini kami memohon pengasihan-Mu. Biarlah kami kembali kepada jalan-Mu dan terus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami ya Bapa. Terangi dan beri hikmat bagi kami, sehingga kami menjadi Kristen yang setia, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, dan terus percaya hanya kepada-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami hari ini, dan seluruh harapan-harapan kami. Biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.